Pernah nggak sih Anda lihat poster motivasi di kantor yang tulisannya "Teamwork makes the dream work"? Terus Anda mikir, ini beneran ngaruh atau cuma hiasan dinding doang? Haha, pertanyaan bagus banget itu. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita mau bongkar pertanyaan itu sampai ke akarnya. Sumber-sumber yang Anda berikan, terutama dari buku The Voltage Effect, di bab Scaling Culture, itu seolah-olah bilang kalau budaya itu bukan sekedar slogan, tapi kayak sebuah mesin yang bisa dirancang. Tepat sekali. Dan seperti mesin, ya ada yang bagusnya pas skalanya kecil aja. Begitu coba diperbesar, malah meledak. Tapi ada juga mesin yang emang dirancang untuk tumbuh. Pertanyaannya kan, apa yang bikin beda? Nah, itu dia. Sumber-sumber ini ngasih kita dua contoh yang kontras banget. Di satu sisi, ada desa nelayan di Brazil. Sederhana banget. Di sisi lain, raksasa teknologi Silicon Valley, Uber. Oke. Jadi, misi kita kali ini adalah membongkar mesin budaya ini. Kita mau cari tahu komponennya apa aja, kenapa satu model bisa jalan mulus, sementara model lain yang kelihatannya sukses banget di awal, malah hancur di tengah jalan. Mari kita mulai. Kita mulai dari tempat yang paling nggak terduga, pesisir Brazil. Sumber Anda ini membawa kita ke dua komunitas nelayan, dekat lokasinya, tapi dunianya beda total. Pertama, desa Cabucu, di pesisir. Betul. Di sana itu, kondisi lautnya digambarkan ganas. Nggak bisa diprediksi. Kondisi alam ini secara alami memaksa mereka untuk kerjasama. Nggak mungkin Anda melaut sendirian di Cabucu. Oh, karena terlalu berbahaya ya? Bahaya dan nggak praktis. Anda butuh perahu besar, jaring yang beratnya bisa ratusan kilo, dan belasan orang buat nariknya. Jadi setiap orang punya peran. Keselamatan semua orang, ia bergantung ke tim. Ini kan secara otomatis melahirkan budaya yang sangat kolektif. Saling bergantung, penuh kepercayaan. Oke, kebayang. Terus, desa yang satunya, Santo Estefano, katanya di danau ya? Betul, cuma sekitar 50 km dari sana. Tapi kondisinya beda 180 derajat. Di Santo Estefano mereka cari ikan di danau pedalaman yang tenang. Jadi satu orang bisa pakai perahu kecil, jaringnya juga kecil. Bisa kerja sendiri-sendiri. Nggak perlu bantuan orang lain? Sama sekali nggak perlu. Hasilnya, budaya kerja yang terbentuk ya sangat individualistis. Mereka itu kayak pengusaha tunggal, bukan tim. Ini kan jadi kayak laboratorium alami yang sempurna. Pekerjaannya sama menangkap ikan, tapi budayanya beda total. Tunggu. Ini kan laboratorium alami, bukan di dalam gedung. Gimana caranya para peneliti bisa ngukur sesuatu yang abstrak banget kayak kepercayaan atau kerjasama secara objektif gitu? Nah, disinilah cerdasnya. Mereka pakai eksperimen dari ekonomi perilaku. Salah satu yang paling terkenal namanya permainan kepercayaan atau trust game. Oke, gimana tuh cara mainnya? Jadi gini, ada dua pemain nggak saling kenal. Pemain A dikasih uang, katakanlah $10. Pemain A ini punya pilihan, mau simpen semua uangnya atau kirim sebagian ke pemain B. Oke. Setiap uang yang dikirim pemain A sama peneliti jumlahnya bakal dikali 3 sebelum nyampe ke pemain B. Jadi kalau pemain A kirim $5, pemain B terima $15. Nah, setelah itu, pemain B yang sekarang punya banyak uang bisa milih mau kirim balik sebagian ke pemain A atau nggak sama sekali. Oke. Saya ngerti. Jadi jumlah yang dikirim pemain A itu ngukur seberapa besar dia percaya sama orang asing. Tepat. Dan jumlah yang dikirim balik sama pemain B itu ngukur seberapa dia bisa dipercaya. Cerdik banget. Terus hasilnya gimana di dua desa itu? Hasilnya mencolok banget. Nelayan dari Cabucu yang desanya kooperatif itu nunjukin tingkat kepercayaan yang jauh lebih tinggi. Mereka lebih berani kirim uang. Dan yang lebih penting, mereka juga lebih bisa dipercaya. Mereka kirim balik lebih banyak uang. Wow. Budaya kerjasama di laut itu ternyata meluber, spill over istilahnya. Jadi kepercayaan itu nggak cuma ada di atas perahu, tapi mereka bawa pulang, mereka terapkan di interaksi sosial sehari-hari. Ini contoh efek voltase positif. Norma yang baik berhasil diskalakan dari tim kerja ke seluruh komunitas. Kepercayaan yang meluber itu efek voltase positif, konsep yang kuat sekali. Tapi sumber kita kan juga nunjukin kebalikannya ya, sebuah voltage drop yang masif, di mana budaya yang tadinya hebat justru jadi racun. Dan untuk itu, kita lihat kasusnya Uber. Tepat sekali, di masa-masa awal Uber, Travis Kalanick itu sengaja merancang budaya yang dia sebut meritokrasi murni.
Nilainya ada 14, dan beberapa di antaranya tuh agresif banget, kayak always be hustling dan toe stepping, yang artinya ya jangan ragu buat nginjek kaki orang lain demi ide lo. Hmm, Idenya sih, biar gagasan terbaik yang menang lewat persaingan internal yang ketat. dan harus diakui ya, buat startup kecil yang mau ngacak-ngacak industri taksi global, pendekatan kayak gitu kedengarannya masuk akal sih. Mungkin perlu malah. Dan awalnya berhasil kan? Sangat berhasil. Uber ekspansi dengan kecepatan yang gila-gilaan. Budaya hustle itu bikin mereka bisa naklukin kota demi kota. Tapi, nah disinilah voltage drop itu terjadi. Budaya yang sama yang bikin mereka sukses pas isinya 200 orang, berubah jadi racun pas karyawannya jadi 12.000 orang. Kenapa bisa gitu? Apa yang salah pas budaya nginjek kaki ini diperbesar? Pertama, budaya itu secara sistematis ngebungkam suara-suara penting. Coba Anda bayangin seorang insinyur introvert, punya ide brilian, tapi dia butuh waktu buat nyikir, buat ngerumusinnya. Oke. Di rapat yang isinya semua orang saling teriak dan nginjek kaki, dia nggak akan pernah punya kesempatan buat ngomong. Jadi yang didengar bukan ide terbalik, tapi ide dari orang yang paling keras suaranya. Akibatnya, Uber kehilangan banyak banget talenta bagus yang nggak cocok sama gaya hiperagresif itu. Jadi alih-alih nyaling ide, malah nyaring tipe kepribadian tertentu. Dan kerusakannya nggak berhenti di situ kan? Budaya ini mulai merembes keluar. Tepat. Dimulai dari karyawan, kasus Susan Fowler itu kan puncaknya. Dia insinyur yang laporin pelecehan seksual, tapi laporannya diabaikin terus sama HR. Budaya yang mendewakan superstar agresif bikin perusahaan lebih milih ngelindungin manajer berkinerja tinggi daripada negakin etika. Terus merusak hubungan sama penumpang. Saya ingat tuh berita soal gut view, alat internal yang bikin karyawan bisa ngelacak pergerakan penumpang. Bahkan selebriti kayak Beyoncé tanpa izin. Itu kan pelanggaran privasi yang luar biasa. Benar. Dan puncaknya itu cara mereka nanggepin kasus pemerkosaan oleh sopir di India. Bukannya empati, beberapa eksekutif Uber malah coba dapetin rekam medis korban buat mendiskreditkan dia. Ini nunjukin betapa rusaknya budaya internal itu. Dari menang dengan segala cara, jadi hancurkan siapapun yang menghalangi. Itu. Pengakuan yang luar biasa sih dari seorang CEO. Di surat yang gak pernah terkirim itu kan, Kalanick nulis, saya berhasil dengan bertindak kecil, tetapi gagal dalam menjadi lebih besar. Ini kan inti dari masalah voltage drop itu ya. Dia secara sadar mengakui budayanya gagal diskalakan. Itu contoh utama dari sesuatu yang kehilangan dayanya saat diperbesar. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan inti. Kalau budaya agresif ala Uber gagal, budaya kayak apa yang berhasil? Dan gimana cara bangunnya? Oke, ayo kita masuk ke solusinya. Sumber Anda ini nunjukin beberapa pilar buat bangun budaya yang bisa berkembang. Yang pertama soal keragaman yang tulus. Sering banget diomongin, tapi implementasinya ternyata rumit ya. Sangat rumit. Banyak perusahaan mikir cukup pasang pernyataan Equal Employment Opportunity atau EEO di iklan lowongan mereka. Tapi ada eksperimen menarik di buku ini. Ternyata pernyataan standar EEO itu justru bikin kandidat dari kelompok minoritas enggan melamar. Nah, serius. Pernyataan tentang kesetaraan kesempatan kerja malah punya efek sebaliknya. Itu nggak intuitif banget. Kenapa bisa gitu sih? Psikologinya begini, para kandidat itu curiga. Mereka khawatir perusahaan itu cuma mau menuhin kuota. Mereka takut jadi korban tokenism, direkrut cuma buat jadi simbol, bukan karena skill mereka. Pernyataan IOO itu bukannya terasa tulus, malah kayak kewajiban hukum yang dingin. Terus solusinya gimana? Kalau pernyataan standar nggak berhasil, apa dong yang harus dilakuin? Nah, eksperimen lain nemuin jawabannya. Iklan lowongan yang bukan nonjolin IOO, tapi pesan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, CSR misalnya, komitmen perusahaan ke lingkungan, atau program di komunitas, itu justru jauh lebih efektif. Kenapa CSR lebih berhasil? Logikanya sederhana tapi kuat. Para kandidat ini mikir, kalau perusahaan ini peduli sama isu sosial yang lebih besar, kayak lingkungan atau komunitas, kemungkinan besar mereka juga bakal peduli sama kesejahteraan karyawan-karyawannya. Pesan CSR terasa lebih tulus. Dan yang lebih menarik, data nunjukin karyawan yang direkrut lewat pesan ini ternyata lebih produktif. Ada satu jebakan lagi nih soal rekrutmen. Negosiasi gaji. Ini juga bisa ngerusak budaya yang adil dari awal. Betul. Penelitian nemuin pola yang mengkhawatirkan. Kalau iklan lowongan pakai kalimat ambigu kayak
gaji kompetitif, yang terjadi adalah laki-laki, terutama yang kinerjanya rendah, itu cenderung negosiasi paling agresif. Waduh, saya bisa bayangin rapat HR-nya. Orang yang paling nggak produktif justru yang paling pede minta naik gaji. Ini mimpi buruk manajer banget ya. Tepat, tapi ada solusi sederhana, transparansi. Waktu sebuah iklan secara eksplisit bilang gaji bisa dinegosiasikan, itu jadi sinyal buat semua orang, terutama perempuan, bahwa negosiasi itu diharapkan. Tingkat partisipasi negosiasi dari pelamar perempuan naik drastis. Oke, jadi pilar pertama, bangun keragaman dan keadilan secara sengaja. Bukan cuma slogan. Pilar kedua, ini juga nyambung banget sama Uber tadi. Kemampuan untuk meminta maaf. Kepercayaan di sana kan hancur lebur. Gimana cara memperbaikinya? Ini poin krusial, karena dalam skala besar, kesalahan itu pasti terjadi. Kepercayaan bakal rusak. Pertanyaannya bukan jika, tapi kapan. Di Uber, tim ekonom internal mereka melakukan eksperimen cerdas soal ini. Mereka lihat data penumpang yang ngalamin perjalanan yang buruk. Terus mereka uji coba berbagai cara minta maaf gitu. Yang paling efektif adalah permintaan maaf yang menunjukkan komitmen. Maksudnya gimana permintaan maaf yang berkomitmen? Permintaan maaf yang paling berhasil itu pakai kalimat kayak, kami mohon maaf atas pengalaman buruk Anda. Sebagai wujud komitmen kami untuk menjadi lebih baik, berikut adalah kupon diskon untuk perjalanan Anda berikutnya. Oh, jadi kuncinya di kata-kata komitmen kami untuk menjadi lebih baik, itu ya? Betul. Kata kunci itu secara psikologis ngasih sinyal ke pelanggan kalau perusahaan nggak cuma nyesel, tapi serius mau memperbaiki sistem biar kesalahan yang sama nggak keulang lagi. Itu yang ngebangun lagi kepercayaan jangka panjang. Ini menarik banget. Jadi, seandainya Travis Kalanick, setelah video dia bentak-bentak sopir Uber itu viral, dia minta maaf publik dan bilang, sebagai komitmen saya untuk jadi pemimpin yang lebih baik, saya akan cari bimbingan eksekutif. Itu mungkin jauh lebih efektif ya? Jauh lebih efektif. Itu akan mengubah narasi dari sekedar penyesalan jadi rencana perbaikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Permintaan maaf tanpa komitmen itu rasanya kosong. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Kalau kita tarik benang merahnya, pelajaran terbesarnya ini bukan cuma kerjasama itu baik atau keragaman itu penting. Kayaknya lebih dalam dari itu ya. Yang dirancang secara sengaja. Nelayan di Cabucu itu kan dipaksa alam buat kerjasama. Budaya mereka itu hasil adaptasi. Tapi di dunia korporat, kita nggak bisa nunggu kondisi maksa kita. Kita harus jadi arsiteknya. Jadi arsiteknya, maksudnya kita harus sadar ngerancang proses-proses kecilnya. Kayak sengaja nulis gaji bisa dinegosiasikan buat dorong keadilan, atau bangun mekanisme minta maaf yang berkomitmen. Itu jembatannya dari desa nelayan ke kantor kita. Tepat. Budaya bukan sihir. Budaya itu hasil dari ribuan keputusan kecil dan desain sistem yang Anda bikin setiap hari. Dan yang perlu diingat, kayak nelayan Cabucu tadi, budaya yang Anda ciptakan di kantor itu nggak akan diam di kantor. Dia bakal meluber. Meluber ke masyarakat luas. Betul. Nilai-nilai ini bisa ngebentuk cara orang interaksi sama tetangganya. Bahkan bisa ngaruh ke kualitas demokrasi kita. Pengaruhnya ternyata jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran buat Anda renungkan. Coba deh, lihat budaya di lingkungan kerja Anda sekarang. Norma tak tertulis apa sih yang sebenarnya berlaku di sana? Bukan yang di poster ya, tapi yang beneran terjadi. Dan yang lebih penting, norma mana dari tempat itu yang tanpa sadar Anda bawa pulang dan Anda sebarkan ke keluarga dan komunitas Anda?